Bisa saya mulai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kok nggak semangat? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Kemarin sampai mana ya? Terakhir kemarin kita membahas tentang apa kemarin? Jacobi. Halo? Bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Terakhir sampai mana? Matrix, inverse. Inverse Pak kelihatannya. Udah itu. Oke. Saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya tentang SPL. Jadi yang sudah kita pelajari kemarin itu apa saja? Eliminasi Gauss ya. Gauss Jordan. Kemudian matriks inverse. Nah, setelah itu ada tiga metode lain, yaitu metode dekomposisi LU, kemudian ada metode iterasi yang terdiri atas iterasi Gauss-Seidel dan iterasi Jacobi. Langsung kita bahas yang pertama, yang dekomposisi LU. Oke. Saya share screen. Ini baru 16 ya yang masuk. Teman-temannya dikasih tahu yang belum masuk. Iya, Pak. Kuliah. Sudah kelihatan ini screen saya? Sudah, Pak. Oke, kita masuk ke materi dekomposisi LO ya. Untuk matriks dekomposisi LU, kita memfaktorkan ya. Jadi matriks A, jika ada matriks A non singular, maka kita dapat memfaktorkan. Jadi matriksnya difaktorkan atau diuraikan atau dikomposisi, ya. Makanya disebut dengan dekomposisi LU, menjadi matriks segitiga bawah dan matriks segitiga atas. Jadi A ini kita faktorkan menjadi perkalian antara L dan U. Ya, makanya disebut dekomposisi LU, lower dan upper. Ya, ini matriks A yang kita peroleh dari sistem persamaan linier. Dari sini kita faktorkan menjadi matriks L ya, lower segitiga bawah dikali dengan matriks upper segitiga atas. Contoh di sini matriks ini ya A, maka
kita faktorkan menjadi segitiga bawah dan segitiga atas. Nah, permasalahannya nanti yang akan kita pelajari pertama adalah bagaimana caranya untuk memfaktorkan A menjadi L dan U. Ini sekilas ya, jadi matriks A difaktorkan menjadi L dan U. Kemudian kedua matriks itu digunakan menyelesaikan AX sama dengan B ya, untuk persamaan SPL-nya. Metode ini dikenal dengan posisi LU atau dinamakan juga metode pemfaktoran segitiga. Di sini ada kelemahan untuk sebentar. Ini bukan kelemahan ya, keunggulan. Jadi keunggulan dari metode ini itu sangat efektif untuk menyelesaikan SPL dengan orde yang tinggi, dengan hasil yang sangat mendekati dengan nilai eksak. Jadi yang kita tekankan waktu kita pertama kali kuliah Mednom bahwa kalau ada beberapa metode maka yang paling baik itu yang akan kita gunakan. Jadi ini cukup baik ya karena penyelesaiannya ini mendekati nilai eksak. Jadi errornya lebih kecil daripada metode yang kita pelajari kemarin. Akan tetapi di sini ada kelemahan. Kelemahannya adalah caranya itu cukup kompleks. Oke, ini kelemahan dari dekomposisi LU. Nah, ini gambaran umum untuk menyelesaikan SPL dengan dekomposisi LU. Ya. Jadi SPL-nya bentuk seperti ini ya. Ini matriks A, matriks X, matriks B. Kemudian A-nya di sini, A yang sebelah kiri ini kita faktorkan menjadi L dan U. Ya, sehingga diperoleh A sama dengan LU. Nah, jadi kalau A diganti L dan U bentuk seperti ini. Terus kita misalkan yang UX ini adalah Y. Sehingga kita menghitung LY sama dengan B. Oke, gambarannya seperti itu. Jadi ini ya, ini diagramnya. Jadi A kita faktorkan A, E, U, dan L. Kemudian L di sini dikali dengan D sama dengan B. Nah, yang D ini nanti jadi hasilnya ini. U di sini, kemudian dikali X. Ya. Sehingga ketemu nanti nilai dari X. Oke. Ini langkah-langkahnya, menentukan matriks LU, kemudian pecahkan LY sama dengan B. Setelah Y-nya, ini kan dicari Y. Setelah dapat Y, kemudian baru dicari X. Jadi dua kali, dua tingkatan. Nah, untuk memfaktorkan itu, kita gunakan metode Gauss atau reduksi Prot. Yang akan kita gunakan mungkin yang ini, LU Gauss. Contoh. Jadi tetap kita pakai kayak kemarin ya. Operasi baris elementer yang akan kita gunakan untuk memfaktorkan matriks dari A. Contoh di sini. Perhatikan SPL berikut. Ya. Kemudian sehingga kita peroleh nilai dari A dan B seperti kemarin ya. Kemudian kita memecahkan sistem dari AX sama dengan B. Ya, tujuannya kan kita untuk mencari nilai dari X1, X2, dan X3. Oke, langsung saya coba kerjakan di sini.
Saya tulis di sini ya. Contoh dekomposisi LU. X1 plus X2 min X3 sama dengan 1. Persamaan kedua 2X1 plus 2X2 plus X3 sama dengan 5. Min X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1. Kemudian kita peroleh matriks A. Ya, ini adalah nilainya 1 min 1, 2, 2, 1. Ini min 1, 1, 1. B-nya ini 1, 5, 1. Nah, X-nya X1, X2, X3. Ini yang akan kita cari. Oke. Nah, langkah pertama, jadi kita ini ingin membentuk matriks L dan U dari matriks A, ya kan? Nah, caranya kita pakai OBE, operasi baris elementer. Jadi menentukan matriks L dan U itu sekaligus ya. Jadi tidak bisa satu-satu. Oke. Nah, untuk matriks A yang kita peroleh, saya tulis lagi di sini. 1, 1, min 1. Nah, di sini karena kita inginkan ya matriks segitiga atas. Segitiga atas artinya yang bawah kita nolkannya. Oke, yang bawah akan kita nolkan. Di sini kita lihat di sini baris kedua dan baris ketiga. Baris kedua ini nilainya adalah 2, 2, 1. Di sini min 1, 1, 1. Karena kalau kita operasikan dengan OBE, maka yang mudah kita membentuk 0 di sini ya. Ini kan harusnya nanti 0, 0, 0, ya kan? Nah, supaya memudahkan ini 0, misalkan di sini kita ingin membuat 0 dan 0, maka kita tukar, ya kan? Karena nilainya ini kan 2, 2. Kalau kita buatkan 0 salah satu, yang satu ikut 0 juga, ya kan? Kalau yang ini kan tidak bisa. Kalau salah satu kita nolkan, misalkan yang ini 0, maka yang ini pasti tidak 0. Sehingga kita harus menukar baris 2 dan 3. Kita tukar dulu. Baris 2 dan 3. Ya. Sini 2, 2, 1. Oke. Ini sudah kita tukar, maka yang B itu juga ditukar. Ini 1, 1, 5. Oke, sekarang kita bentuk matriks U. Saya tulis lagi 1, 1, min 1, min 1, 1, 1, 2, 2, 1. Coba saya dibantu bagaimana untuk membuat ini menjadi segitiga atas. Yang ini kita nolkan.
Gimana? Tambah B1, Pak. Oke, baris 2 ya. Ditambah B1. baris 1. Tambahkan kedua. Ini ya. Kalian bebas ya menulis ininya bagaimana. Apakah sama kayak saya ini atau sama kayak di slide itu juga boleh. Oke, ini tetap ya. 1, 1, min 1. Oke. Saya tulis hasilnya di sini. Ini hasil matriks U. Ini hasil matriks L. Nah, di sini jadinya 0. Di sini 2 ya. 2, kemudian ini juga, ini berapa? Jadinya 0 ya. 0. 1 min 1, 0. Oke. Sekarang kita nolkan yang bawah. Berarti ketiga ini minus ya. Min 2 kali. Minus 2 kali 1. Baris 1. Sini ya. Berarti di sini 0. Sini 0. 1 plus 2. 3. Nah, kita sudah peroleh matriks segitiga atas di sini. Nah, untuk menentukan ini U ya, U yang kita peroleh. Nah, di sini 1 min 1. Di sini 0, 2, 0. Nah, untuk matriks L itu kita peroleh dari ini, koefisien dari sini. Ini kan bisa saya tulis 1 gitu ya. Maka kalau kita menentukan L-nya, pertama itu kita buat diagonalnya itu 1. Yang atas 0. Nah, untuk menentukan nilai yang sini, sini, dan sini, itu berdasarkan ini. Karena tadi tujuannya yang pertama di sini, itu membuat yang sebelah sini menjadi 0. Ya kan? Maka itu nilai dari ini, pengalinya yang sini, itu menjadi nilai di sini. Karena ini 1, maka yang di sini nilainya min 1. Kemudian tujuan yang kedua di sini, kita kan ingin mengenalkan yang bagian sini. Ya. Karena di sini min 2, pengalinya min 2, pengalinya dari baris yang menjadi acuan kita. Maka yang di sini nilainya adalah 2. Oke. Oke, ini saya tulis saja 003. Nah, sekarang kita ingin menentukan yang sebelah sini. Kolom 2,3. Nah, untuk menentukan ini, karena nilai yang di sini, nilai ini sudah 0 ya. Maka sudah tidak dioperasikan lagi, langsung saja ditulis di sini 0. Gitu. Atau kalau kalian bingung, di sini kita operasikan lagi untuk
baris ketiga, ya, itu sama dengan plus 0 kali baris kedua. Tambahkan baris ketiga. Ini kita ingin menentukan yang di sini. Tapi hasilnya akan tetap di sini. 0, 0, 3. Ya kan? Sehingga di sini nilainya 0 karena di sini pengalinya 0. Nah, setelah itu kita sudah peroleh matriks U dan L. Ini adalah faktor dari matriks A. Sehingga bisa kita tulis seperti ini. Ini matriks A. Maaf, ini 1, 1, min 1, min 1, 1, 1, 2, 2, 1. Itu faktornya adalah 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 2, 0, 1, dikali dengan 1, 1, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Jadi ini matriks A, faktornya adalah L dan U. Oke. Mungkin sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk menentukan L dan U-nya. Pak, mau tanya. Ya. Yang itu loh Pak, 3 ditambah 02 kan enggak itu Pak. Maksudnya kan 2 itu kan 0. Misalkan kan di baris kedua kan jadinya 0 semua. Kan enggak mungkin 2 ditambah 0 hasilnya 0. Bentar. Yang ini kan ya? Iya, baris 3. Bentar. 0 ditambah 0 kan 0. Kemudian 0. 0. Oh, itu dioperasikan ke yang itu toh Pak? Ya kan 0. Atasnya itu. Bukan yang dioperasikan di sini. Di 11 min 1 min 111 itu. Tapi Bukan yang 11 0 2 0 itu. Oh, iya iya. Lanjutan yang sini lah. Ya. Iya, Pak. Nah, kita tadi operasi yang pertama kan hasilnya ini. Nah, kalau sampai sini ini sudah 0 ya langsung ditulis 0 nggak apa-apa. Atau sama dengan kita operasikan lagi tapi pengalinya tetap 0. Jadi lowernya ini 0. Kan kita yang kita cari kan yang upper dan lower juga kan. Jadi ya upper ini hasilnya di sini. Yang lower ini kita tentukan dari pengalinya yang ini. 1, ini min 1 jadinya ini 2, ini 0. Min 1, 2, 0. Iya, Pak. Berarti yang lower itu yang tengah hasilnya selalu 0 tuh, Pak? Iya. Iya. Yang ini ya, diagonalnya ini. Yang mana? Yang itu loh Pak, 201 itu kan 0 kan di tengah. Nah, sedangkan yang di atas kan itu segitiga atas. Jadi kan mesti kan hasilnya 0, 0, 0. Jadi yang di tengah 0 yang itu kan berarti selalu 0 atau tidak? Enggak, ini kan pengali. Kita peroleh dari sini. Pengali. Oh yang iya. Ini kan
kita ingin mengenalkan yang sebelah sini ya, yang 1, 2 ini ya. Jadi yang 1 baris 1 kolom 1 baris 2 di sini juga nilainya pengalinya ini min 1. Kalau yang sini itu kan kita ingin mengenalkan yang sebelah sini. Sehingga yang 1, 3 di sini juga nilainya adalah 2. Ini dari pengalinya di sini. Demikian juga yang ini. Karena di sini sudah 0. Kalau kita OBE-kan pengalinya tetap 0 di sini. Yang di sini 0. Itu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Nanti ya dicoba waktu latihan soal nanti biar lebih paham. Oke, kita lanjutkan untuk selanjutnya setelah kita peroleh faktor dari A menjadi L dan U, kemudian kita hitung untuk Y-nya. Jadi pertama bukan langsung X ya, jadi kita hitung Y-nya. LY sama dengan B. Rumusnya seperti ini. Jadi L-nya adalah 1, 0, 0, min 1, 1, 0. Di sini 2, 0, 1. Dikali dengan Y1, Y2, Y3 sama dengan B. B-nya tadi ya, 115. 115. Duh, enggak. Nah, di sini kita peroleh nilai dari Y. Ya kan? Y1 sama dengan 1. Kemudian min Y1 plus Y2 sama dengan 1. Sehingga kita peroleh min 1 plus Y2 sama dengan 1. Y2 sama dengan 2. Ya, 1 plus 1. Kemudian yang dari sini 2Y1 plus Y3 sama dengan 5. Sehingga di sini 2 kali 1 plus Y3 sama dengan 5. Y3 sama dengan 5 min 2. 3. Oke. Ini. Kita peroleh Y-nya itu adalah 1, 2, 3. Oke. Setelah kita peroleh Y, kita masukkan rumus yang kedua itu adalah UX sama dengan Y. Jadi kita yang kedua kita pakai upper matriks A-nya. Matriks A yang kita peroleh tadi adalah 1, 1, min 1, 0, 2, 0, 0, 0, 3. Dikali dengan X1, X2, X3 sama dengan 1, 2, 3. Ya kan, Y yang kita peroleh tadi. Nah, dari sini kita kan bisa menentukan yang paling mudah X3-nya. 3X3 sama dengan 3, maka X3-nya adalah 1. 2X2, ya kan, sama dengan 2. X2 sama dengan 1. X1 plus X2 min X2 min X3 sama dengan 1. 1. Ini X1 plus 1 ya.
plus 1 min 1 sama dengan 1. Betul ya? Berarti X1-nya juga 1. Nah, sudah kita peroleh nilai dari X-nya. X-nya solusinya adalah 1, 1, 1. Oke. Sudah ketemu X-nya. X-nya 1, 1, 1. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Enggak ada? Bisa saya lanjutkan? Nanti diputar lagi ya. Ini kalau belum jelas bisa di-play lagi materinya. Oke. Enggak ada pertanyaan? Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan untuk materi selanjutnya. Jadi ini ya, yang tadi. Yang tadi, ya. Kalian bisa tidak harus seperti saya nulisnya. Kalau yang di sini itu nulisnya seperti ini. Jadi P2 sama dengan P2 plus 1 P1. P3 sama dengan P3 min 2 P1. Ya, sama saja. Jadi ini itu menjadi nilai yang lower yang baris ke berapa? Baris kedua kolom ke-1. Kemudian yang ini menjadi 2 itu nilai dari lower baris ketiga kolom 1. Kemudian M32 itu, nah ini sama seperti ini. Maka dia nilainya tetap 0. Oke. Untuk lower ini diagonalnya selalu 111 ya. Kita tinggal menentukan yang nilai yang bagian bawahnya diagonal. Yang atas kita langsung kasih nilai 000 gitu. Oke. Saya lanjutkan untuk materi metode iterasi. Ini iterasi ya. Ini belum. Nah, untuk metode iterasi ini berbeda dengan metode yang sudah kita pelajari, 4 yang sudah kita pelajari kemarin. Ini kenapa kita menggunakan iterasi? Karena metode eliminasi Gauss ini melibatkan banyak galat. Solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Jadi galatnya cukup besar ya. Karena ada banyak galat pembulatan di situ. Kemudian gagasan dari metode iterasi itu pengulangan ya. Jadi, jangan bingung kalau iterasi itu ya pengulangan. Gagasan metode iterasi pada pencarian akar persamaan nonlinear dapat diterapkan untuk penyelesaian FPL. Karena kalau iterasi itu galat pembulatannya dapat diperkecil. Karena kita meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas galat yang bisa diterima. Oke, jadi kembali lagi mana metode-metode yang lebih efektif. Kalau metode yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya, eliminasi Gauss atau dekomposisi LU,
ini adalah disebut metode langsung karena tanpa iterasi. Kalau iterasi ini disebut dengan metode tidak langsung atau metode iteratif. Jadi prinsip umumnya ini untuk metode iterasi. Untuk SPL, rumus umum SPL, kemudian kita langsung membuat persamaannya. Persamaan dari nilai X1, X2, sampai Xn. Oke. Langkah pertama, ini kita masuk ke iterasi yang pertama, itu adalah Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel. Yang pertama ini kita asumsikan nilai dari X2, X3 sampai Xn itu 0. Sehingga kita peroleh nilai dari X1. Dan kita save. Ya, kita simpan nilai X1. Nilai X1 ini kita masukkan ke persamaan kedua untuk mendapatkan nilai X2. Oke. Kemudian setelah kita tahu nilai X1 dan X2, kita simpan lagi nilainya untuk menentukan nilai dari X3 dan seterusnya sampai banyaknya X. Nah, itu baru satu iterasi. Karena tiap X ini ya, ini baru kita cari satu nilai. Itu satu iterasi. Nah, kemudian dilakukan iterasi kedua untuk menentukan nilai X1, X2, dan seterusnya sampai Xn yang kedua. Jadi nilainya selalu diupdate ya, untuk nilai X1, X2, sampai Xn-nya. Begitu terus sampai ketemu hasil yang memiliki galat yang relatif kecil yang sesuai kita inginkan. Ini misalkan kita ingin hasilnya lebih sangat akurat, maka galat yang kita peroleh harus sangat kecil. Yang kita tentukan ya. Jadi galatnya ini kita tentukan mau galatnya seberapa. Apakah 0,0001 atau berapa terserah kita. Asalkan cukup kecil. Nah, di sini bisa saja iterasi ini berakhir bila ya, nilainya sama atau hampir sama dengan iterasi sebelumnya. Karena galatnya cukup kecil, maka nilai selanjutnya, iterasi selanjutnya itu hampir sama dengan nilai iterasi sebelumnya. Maka dari situ iterasinya berhenti. Nah, saya kasih contoh di sini. Saya kasih contoh. Metode iterasi Gauss-Seidel. Sekarang di 27x 1x ya, plus 6y min z sama dengan 85, dan 6x plus 15y plus 2z sama dengan 72, x plus y plus 54z sama dengan 110. Nih. Kalian jangan bingung ya, karena di sini menggunakan simbol x, y, z. Yang sebelum-sebelumnya kita pakai x1, x2, x3. Nggak masalah, ini cuma simbol saja. Nah, langkah pertama untuk iterasi Gauss-Seidel itu kita tentukan persamaannya. Jadi yang sini itu kita tentukan persamaan dari X, ini persamaan dari Y, ini persamaan dari Z.
kita bisa peroleh X-nya di situ gini ya, saya tulis 27X sama dengan 85 minus 6Y plus Z. Sehingga X-nya ketemu 85 min 6Y plus Z per 27. Nah, ini kita peroleh nilai dari X. Demikian juga dengan Y dan Z. Sini 15Y sama dengan 72 minus 6X. Minus apa plus? Minus. Min, Pak. Oh ya, min 2Z. Z per 7. Sebentar. Bukan. Ini kan masih di sini. Y sama dengan, Pak, per 15. Sama dengan 72 min 6X min 2Z per 15. Sebentar saya lihat soalnya yang betul itu 72 minus. Oh iya. Sekarang yang Z di sini 54Z sama dengan 110 minus X minus Y. Berarti Z-nya adalah 110 min X min Y per 54. Nah, oke. Langkah pertama seperti ini. Kemudian untuk iterasi Gauss-Seidel, kita asumsikan Y dan Z itu sama dengan 0. Karena kita ingin mencari nilai yang ini dulu, X-nya dulu. Jadi nilai X, kemudian setelah ketemu kita cari nilai Y, kemudian kita cari nilai Z. Itu. Oke. Ini saya buat iterasi 1. Biar nggak bingung, saya kasih seperti itu. Iterasi pertama, X. Ya. Kita ambil dari rumusnya. Karena kita asumsikan nilai dari Y dan Z 0. Ya, 0, maka nilainya adalah 85 per 27. Ini kalau dihitung adalah 3,15. Oke. Sudah. Kemudian dari situ kita bisa peroleh nilai dari Y. 72 min 6. Karena X-nya sudah kita peroleh. Ya kan? Ini 3,15. Untuk Z-nya masih diasumsikan 0 per 15. Itu kalau kita hitung adalah 3,54. Oke. Setelah itu kita hitung Z-nya. Nah, XY-nya kan kita sudah tahu. Sehingga 110 min 3,15, X-nya min 3,54 untuk Y. Per 54 ketemu di sini 1,91. Nah, ini sudah kita peroleh nilai dari X, Y, dan Z. Tetapi di sini itu baru iterasi yang pertama. Ya. Untuk iterasi pertama, hasilnya sangat jauh dari nilai sebenarnya, nilai eksaknya. Sehingga kita harus melanjutkan iterasi kedua, 3, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke iterasi kedua. Untuk iterasi kedua, sama, kita pakai
persamaan yang atas ini, tetapi untuk nilai dari Y dan Z di sini, misalkan kita yang ini ya, X-nya dulu. Y dan Z ini kita ambil dari nilai Y dan Z yang terakhir. Ini kan yang terakhir kita peroleh adalah 3,54 dan 1,91. Sehingga di sini rumusnya 85 min 6 dikali 3,54 plus 1,91 per 27 sama dengan kalau dijumlahkan 2,43. Oke. Kalau bisa di sini dikasih gini ya. X1, Y1, Z1. Ini X kedua, ini Y2. Maksudnya di sini X iterasi pertama, Y iterasi pertama. Itu ya. Untuk Y iterasi kedua, ini adalah 72 min 6 dikali X yang terakhir. Nah, karena X-nya tadi sudah diupdate menjadi 2,43, maka kita pakai yang ini, yang terakhir. 2,43 min 2 kali Z. Nah, Z-nya masih belum diupdate sehingga kita pakai Z yang terakhir itu adalah 1,91 per 15. Ya. Kalau di jumlah ini hasilnya adalah 3,57. Oke. Kemudian Z2 110 X, X-nya pakai yang mana? Ini ya, yang terakhir. 2,43 minus min Y. 3,7. Nah, Y-nya kita pakai yang terakhir ini. 3,57 per 54 sama dengan kalau dijumlahkan 1,926. Oke. Begini terus ya. Jadi di sini iterasi ketiga sampai dan selanjutnya sampai nanti misalkan di sini iterasi ke N-1 misalkan. Di sini ada iterasi N. Jadi nilai dari Xn-1 dengan Xn Yn-1 Yn Zn-1 Zn. Nah, dia berhenti sampai nilai dari ini itu tidak berubah atau cukup kecil perubahannya. Nilai dari Xn-1 dengan Xn. Sampai nilainya tidak berubah atau selisihnya atau galatnya cukup kecil. Nah, seperti itu. Jadi kita hitung terus ya. Jadi dihitung X3, Y3, Z3, kemudian X4, Y4, Z4, X5, Y5, Z5, dan seterusnya. Sampai nanti perubahan X, kemudian X selanjutnya itu cukup kecil atau nilainya mungkin tidak berubah. Sehingga disitulah kita
peroleh dari nilai X, Y, dan Z-nya. Nah, ini setelah diiterasi ya. Di sini ternyata pada iterasi ke-4, kemudian yang ke-5, itu nilainya nggak berubah. Atau kalau mungkin ini kita panjangkan sampai berapa digit di belakang koma, itu cukup kecil perubahannya. Sehingga kita peroleh nilai dari X-nya adalah 2,425, Y-nya 3,573, dan Z-nya adalah 1,926. Oke, seperti itu untuk iterasi yang pertama, Gauss-Seidel. Silakan kalau ada pertanyaan untuk iterasi Gauss-Seidel. Pak, Ya. untuk iterasi itu yang nilai iterasi 2, yang Z itu kan sama Pak ya. Tapi yang lainnya nggak sama. Itu berarti masih tetap dilanjut Pak? Tetap, jadi nunggu yang lain juga sama ya nilainya. Jadi nilainya nanti akan konvergen ke satu nilai. Iya Pak. Atau perubahannya cukup kecil. Oke, saya lanjutkan dulu ya untuk iterasi yang kedua. Nanti coba kita praktekkan dengan Excel ya, karena kalau menghitung satu-satu kan cukup susah ya. Kalian harus menghitung satu. Kalau Excel kan bisa nanti langsung ditarik, itu langsung jadi. Oke. Untuk selanjutnya. Pak Evan. Iya. Silakan, tanya apa? PPT-nya Pak dari tadi nggak muncul toh Pak. Nggak kelihatan. Yang lain nggak kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Sinyal Kan tapi susah Pak. Sinyal Pak. Oh iya, itu mungkin terkendala sinyal. Iya Pak. Mungkin nanti coba dilihat di YouTube aja ya. Nanti saya share YouTube-nya seperti kemarin. Kalau nggak kelihatan. Oke, saya lanjutkan dulu. Untuk iterasi yang kedua itu adalah iterasi Jacobi. Nah, dari keuntungan ini metode ini, sebentar, ini melalui proses iterasi seperti ini ya. Kemudian keuntungan metode ini adalah langkah penyelesaiannya yang sederhana. Jadi metode iterasi Jacobi ini lebih sederhana. Sedangkan kelemahannya adalah proses iterasinya adalah lambat, terutama untuk persamaan linear dengan ordo yang tinggi. Hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan linear dengan syarat seperti ini. Jadi A, I itu lebih besar dari penjumlahan dari A, I, J. Langsung ya. Langsung kita, ini langsung contoh ya. Langsung contoh. Jadi nanti kelihatan perbedaannya dengan iterasi yang sebelumnya. Oke. Ini contohnya kalau nggak salah sama dengan contoh yang tadi soalnya. Oke, soalnya sama, tapi kita selesaikan dengan cara iterasi Jacobi. Oke. Ini metode tadi iterasi Gauss-Seidel, sekarang iterasi Jacobi.
Coba saya tulis kembali persamaannya. Lima 6x plus 15y plus 2z dengan 72 x plus y plus y per 4z sama dengan 100. Oke. Angka pertama itu sama, kita tentukan rumus untuk x, y, dan z. X-nya tadi ada 85 min 6y plus z per 27. Y-nya adalah 72 min 6x min 2z per 15. Z-nya adalah 110 min X min Y per 54. Nah, untuk iterasi pertama. Oke. Iterasi pertama ini kita asumsikan X, Y, dan Z itu sama dengan 0. Jadi, untuk iterasi Jacobi ini kita langsung menentukan X, X1, Y1, dan Z1 sekaligus. Jadi, kita tidak satu-satu. Maksud saya begini. Kalau kita asumsikan X, Y, dan 0, kita peroleh X1, ya, X1-nya adalah 85 per 27. Atau kalau saya tulis lengkap, ya, ini min 6. Ini, nah ini ya. Jadi X0, Y0, Z0. Saya asumsikan seperti itu. Maka yang di sini itu kita pakai Y0 plus Z0. Sehingga kalau ini 0, 0, nilainya adalah 85 per 27. Kemudian Y1 itu adalah 72 min 6 X0 min Z2 Z0 per 15. Jadi X-nya yang di sini itu pakai X0 yang kita asumsikan. Ya, ini 0 min 2 kali 0 per 15 sama dengan 72 per 15. Ini kalau dibuat desimal 3,148, yang di sini 4,8. Untuk Z1 itu adalah 110 min X0 min Y0 per 54. Ketemu 110 per 54. Karena X0, Y0-nya masih kita asumsikan 0. Sehingga 2,037. Ya. Jadi, pertama itu kita asumsikan semuanya 0. Kemudian kita langsung sekaligus menghitung X1, Y1, dan Z1 dengan asumsi untuk X0, Y0, dan Z0-nya semuanya 0. Nah, setelah itu baru untuk iterasi kedua, kita akan menentukan X2.
ya kan? X2 rumusnya berarti 85 min 6 Y1 plus Z1 per 27. Berarti di sini 85 min 6 dikali Y1-nya adalah 4,8 plus Z1 2,037 per 27. Sama dengan di sini kalau dijumlah itu 2,157. Untuk Y1, Y2 maksud saya, 72 min 6 X1 min 2 Z1 per 15. Ya, 72 min 6 dikali dengan X1. Ini ya, 3,148 min 2 kali Z1. 2,037 per 15 ketemu 3,269. Demikian juga untuk Z2 itu rumusnya adalah 110 min X1 min Y1 per 54. Ini 110 min X1-nya adalah 3,148, Y1 4,8 per 54 sama dengan 1,89. Nah, dan seterusnya untuk iterasi ketiga, 4, dan seterusnya. Jadi bedanya, kalau yang ini, iterasi Jacobi ini, pertama kita asumsikan semuanya 0, kemudian kita sekaligus menghitung untuk iterasi pertama X1, Y1, Z1 dengan asumsi yang semuanya 0. Ya. Sehingga ketemu X1, Y1, Z1, kemudian iterasi selanjutnya, iterasi kedua, kita pakai nilai dari iterasi pertama. Jadi X1, Y1, dan Z1. Demikian juga untuk iterasi ketiga, kita pakai nilai dari iterasi kedua. Nah, seperti itu sampai dan seterusnya. Iterasi 3, 4, dan seterusnya. Berhentinya sama seperti tadi, bahwa dia berhenti kalau nanti perubahannya cukup kecil. Seperti itu. Jadi beda ya, kalau yang tadi, saya ulangi lagi untuk yang iterasi Gauss-Seidel itu nilai ini tiap kita hitung, misalkan di sini nilai X1, maka untuk menentukan Y1 kita pakai nilai dari X1. Untuk menentukan Z1 kita pakai nilai dari X1 dan Y1. Tapi kalau yang ini kita hitung sekaligus semua. Untuk X1, Y1, dan Z1 kita pakai nilai dari X0, Y0, dan Z0. Untuk nilai X2, Y2, Z2 kita pakai nilai dari X1, Y1, dan Z1. Oke, itulah perbedaan dari kedua iterasi ini. Kalau kita hitung, kita lanjutkan untuk iterasinya ya. Nah, di sini lebih banyak dari yang tadi. Ini sampai iterasi ke-11, dia baru nampak di sini nilainya konvergen ke X-nya 2,425. Ya, ini sudah nggak berubah. Kemudian ini 3,573. Yang Z-nya adalah 1,926. Kalau kita bandingkan dengan tadi, sama ya, 2425. 2425. Y-nya juga sama 3,573. Z-nya juga sama 1,926. Cuma yang di sini itu
dia peroleh nilai ini sampai cukup iterasi kelima, tapi yang di sini ternyata sampai iterasi ke-11 baru muncul nilai ini. Baru dia nggak berubah nilai. Oke. Ada pertanyaan kah untuk kedua iterasi ini? Atau masih bingung? Bingung yang ditanyakan? Sudah jelas? Tidak. Jelas ya? Ya. Oke. Sekarang kalau dipraktekkan dengan Excel bagaimana? Kita coba ya. Saya juga belum nyoba untuk Excel-nya. Bentar. Ya, kita coba melalui Excel. Pertama yang Gauss Seidel ya, Gauss Seidel. Ini kita pakai, berarti ini iterasi ke ini. Kelihatan nggak ya? Kurang besar. Oke. Ini nilai X, ini Y, ini Z. Ini 1, iterasi 1, 2, dan seterusnya. Nah, untuk nilai X-nya, ini yang apa dulu ya? Ini yang pertama dulu. Gauss Seidel. Untuk Gauss Seidel kita asumsikan apa gini. Ini iterasi ke 0. Iterasi ke 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Sehingga kita peroleh iterasi yang pertama. Itu kita masukkan rumusnya sama dengan kurung 85 minus 6 dikali dengan 6 dikali ini C3 kali Y. 6 dikali Y kita ambil dari C3, kemudian plus Z. Z-nya kita ambil dari D3 per 27. Kemudian Y1, ya Y1 itu nomornya 72 atau kurang 72 plus 6 dikali dengan X. Nah, X-nya karena Gauss Seidel kita pakai X yang terakhir. Ini B4 min 2 dikali dengan Z. Z-nya yang terakhir adalah Z0. Z-nya nilainya 0. Oke, per 15.
Dan yang Z sama dengan 110 min X. X-nya yang terakhir ini. Min Y yang terakhir adalah Y1. Oh, ini kurang. 54. Oke. Nah, enaknya kalau Excel kita tinggal tarik saja di situ. Tarik, ini ditarik lagi. Oke. Kita peroleh nilai dari, kok nggak sama? Sebentar. Ada yang salah. Mana tadi? Ada yang salah ini. Coba kalian teliti. Ini dengan ini. Saya salahnya di mana? Ini 72 plus 6 kali X min. Oh, ini min. Ini salah slide saya. Ini minus. Oke. Berarti ini minus. Ya kan? Minus. Oke. Jadi ini tinggal kita. Nah, seperti ini. Kita bandingkan nilai yang di slide sama enggak? Oke, sama ya. Karena yang di slide ini saya ambil 3 digit di belakang koma. Kalau yang di Excel ini bebas ya, enggak saya tentukan. Nah, dari sini perubahannya cukup kecil. Ya. Kalau saya hitung selisihnya absolut ini minus ini. Oh, ini 0,00 ya, sebentar. Sampai sebentar. Nah, kalau kita pakai Excel seperti ini, karena ini sudah cukup kecil ya perubahannya 0,00001 dari iterasi ke 4 dan 5, maka kita sudah berhenti di iterasi ke-5. Kita peroleh nilai dari X-nya adalah 2,4254 atau 2,4255 ya kalau dibulatkan, kemudian Y-nya 3,7573, Z-nya adalah 1,926. Oke. Ini kalau Gauss-Seidel. Kalau iterasi Jacobi, saya copy dulu di sini. Iterasi Jacobi, kita pakai asumsi semuanya 0. Untuk iterasi ke 0, iterasi pertama kita masukkan, kita copy dari sini. Nah, saya copy aja, tapi nanti kita edit. Bedanya kalau yang sini betul ya, ini betul, sudah betul karena kita pakai Y0 dan Z0. Tapi kalau yang sini kita pakai X-nya itu yang B13 karena kita pakai X0.
8. Z-nya, nah Z-nya kita pakai X0 dan Y0. Ini saya ganti 13. 13, teman yang sini juga pakai yang atas. Sini kita geser sampai kurang lebih iterasi ke 11. Ini kita sini. Nah, ketemu nilainya. Oke, ketemu 2,4254. Ya, betul sama. 3,573 dan 1,926. Oke, karena perubahan yang ke-10 dan 11 ini sudah cukup kecil ya perubahannya, maka sudah berhenti di iterasi ke-11. Oke, ini nilainya, ini nilainya. Oke. Oke, ini kalau kita menggunakan Excel ya. Jadi enak kalau menggunakan Excel cepat. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Pak. Udah ya, bisa ya? Jelas ya? Oke. Kalau nggak ada, dicoba tugasnya. Mana ya? Ini komposisi LU. Kalian coba ini. Sebentar. Ini tadi komposisi LU-nya pakai 110. Oke. Kalian catat ya. Jadi yang tugas nomor 1, kalian selesaikan SPL yang ini. Mana ya? Yang iterasi, contoh iterasi ini. Nah, ini kalian kerjakan ini pakai dekomposisi LU. Ini kan matriksnya 3x3 juga ya. Jadi mungkin lumayan mudah. Soal yang pertama ini kerjakan dengan dekomposisi LU. Kemudian yang kedua ini kalian kerjakan ini yang ini ya, MATLAB iterasi Gauss Seidel ya. Tapi ini kalian nggak usah MATLAB dulu. Jadi ini kalian kerjakan dengan iterasi Jacobi dan Gauss Seidel. Kalian kerjakan pakai Excel nggak apa-apa. Dua soal itu ya. Saya tulis saja di sini. Oke. Tugas minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan itu tanggal kita ada pertemuan lagi ya, saya jadwalkan besok ya. Dikumpulkan minggu depan aja ini. Tanggal berapa? Minggu depan 26.
tugas apa dekomposisi LU dan iterasi. Kumpulkan tanggal 26 November. Oke. Untuk soal 1, soal 2 kerjakan dengan iterasi Jacobi bersamanya ini. Dua soal ini ya. Kalian kerjakan yang soal 1 ini pakai dekomposisi LU. Kemudian setelah itu kalian kerjakan yang soal kedua dengan iterasi Jacobi dan Gauss-Seidel. Jadi 2 metode pakai Excel. Jadi yang ini kalian kumpulkan Excel-nya. Kalau yang ini untuk dekomposisi LU kalian tulis. Atau kalau kesulitan ini saya ganti X saja ya. X. X1 X2 Oke. Untuk yang ini, mengumpulkannya save as ke PDF ya. Jadi dari Excel kalian save as PDF yang dikumpulkan dua-duanya saja. Dua-duanya supaya saya kalau Excel kan bisa ngecek rumusnya. Yang ini dikumpulkan dengan PDF-nya. Kalau yang ini gambar foto. Kalian tulis tangan saya yang ini soal 1, kalian foto seperti biasa. Kemudian yang kedua, kalian coba hitung dengan Excel. Kemudian di save di PDF. Jadi ini save as di PDF. PDF ini ya, save. Oke. Ada pertanyaan untuk 2 tugas ini? Tidak, Pak. Pak, Kumpulkan minggu depan ya.
Untuk tugas 2 itu berarti yang kedua, itu berarti variabelnya ada 4 ya, Pak? Ini ya? Iya. Ya, ada 4. Iya, Pak. Oke. Kalau nggak ada, saya akhiri untuk pertemuan kali ini. Ini besok bisa ya? Kuliah lagi ya? Iya, Pak. Jam 9:30. Iya, Setengah Pak. 10 kayak. Iya, Pak. Kita lanjutkan materinya. Yang ini dikumpulkan minggu depan saja. Oke. Jadi minggu depan, yang lain sudah UTS ya minggu depan? Mata kuliah yang lain? Belum tahu, Pak. UTS-nya minggu depan lagi, Pak. Oh, minggu depannya lagi? Iya, minggu depannya. Oh iya. Berarti belum ya? Minggu depan belum UTS. Oke. Belum, Pak. Pas. Oke, saya akhiri ya untuk pertemuan kali ini. Kita ketemu besok ya untuk melanjutkan materinya. Terima kasih. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.